Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusniza Novalia dari Ekonomi Pembangunan 2017. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, kita bahas dulu latar belakang. Masalah besar dalam pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang adalah kemiskinan. Dengan kekayaan melimpah, seharusnya Indonesia bisa memakmurkan masyarakatnya. Namun, masih banyak masyarakat yang tergolong miskin di Indonesia. Pada penelitian ini, kita akan melihat sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara parsial maupun simultan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hipotesis yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi ditandai dengan B1. H0-nya, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Untuk indeks pembangunan manusia ditandai dengan B2. H0-nya, indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Untuk secara simultannya, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sedangkan Y-nya yaitu kemiskinan. Metodologi penelitian, data yang digunakan adalah data panel tahun 2011 sampai 2015 di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan sumber data yaitu data dari BPS Indonesia. Data panel yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Hasil regresi penelitian yang pertama yaitu uji Hausmann. Dari uji Hausmann ini didapatkan nilai probability yaitu 0,81 besar dari 0,05. Artinya dengan tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan untuk data yang memiliki model random effect itu lebih baik dibandingkan fixed effect. Namun kita lihat dulu koefisien determinasinya antara fixed dan random effect. Didapatkan bahwa fixed effect lebih besar koefisien determinasinya dibandingkan random effect. Jadi pada penelitian ini yang digunakan adalah fixed effect. Untuk uji T parsial didapatkan probability X1 0,27 besar dari 0,05. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Untuk X2-nya didapatkan probability-nya yaitu 0,00 kecil dari 0,05. Artinya variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Untuk uji F simultannya, probability F didapatkan 0,00, artinya kecil dari 0,05. Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Untuk koefisien determinasi didapatkan nilainya yaitu 0,89. Artinya variasi naik turunnya kemiskinan 89% dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. 11%-nya lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran warga. Antara lain memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin. Kemudian, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Antara lain ada program pengembangan industri kreatif, industri agro, atau pembinaan dan pengembangan Bumpekon. Kebijakan lainnya mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kemudian, program pemerintah daerah melibatkan peran kecamatan dan Pekon melalui pemanfaatan dana desa. Untuk kebijakan selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, di mana bentuk kegiatannya berupa bantuan pupuk untuk petani atau melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat, pengembangan lumbung pangan. Sekian presentasi tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan regresi data